Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, EcoSpot. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah join di acara Insta Live malam ini. Seperti biasa, di Insta Live kita akan membahas uh, refreshing sih sebenarnya ya, mengenai case-case serta mungkin tips and trick Eco yang sering ditemukan dalam praktek klinik sehari-hari. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, walaupun pandemi. Saya harap semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, khusus malam ini kita akan membicarakan beberapa case yang sering mungkin teman-teman temukan di emergency. Saat ini untuk malam ini saya akan ditemani oleh sahabat saya. Sering banget bareng saya di berbagai macam kesempatan, mulai dari dulu kita spesialis di Surabaya dan fellow juga di harapan kita. Ini adalah Dr. Luz Oliva Saraswati, saya biasa panggil dia Via. Oke, kita mungkin sambil tunggu dokter ya bergabung ya, kita invite dulu ya. Halo, Dokter Ana. Halo Via, panggil Via aja ya. Iya, aku juga panggilnya Mbak aja ya kalau gitu ya. Iya, sebentar. Oke. Halo Via, Via aja ya. Yes. Oke, baik. Oke, baik. Vi, apa kabar Vi? Kabar baik. Kita katanya, oh iya, hari ini kita kan mau ini ya, sharing sedikit tentang kasus-kasus yang di emergency live. Oke. Hari ini mau bawain apa sih, Di? Nah, hari ini sebenarnya tuh mau ngebawain mungkin beberapa kasus yang suka terlupakan nih sama kita. Jadi, boleh masuk slide-nya. Jadi, kita kan selalu tuh kalau mikir misalnya pasien datang dengan sesak nafas, terus nyeri dada, apalagi ada nyeri dada ya. Dan kadang-kadang ada yang hipotensi sampai shock. Yang kita pikirin tuh selalu paling kalau nggak pasien ini IMA, ACS, terus kita mikir adalah suatu edema paru. Atau shock kardiogenik, cuman kita cuma berpikir masalah shock kardiogeniknya kemungkinan karena infak miokardnya sendiri. Nah, tapi padahal beberapa kasus itu adalah suatu DD dari si ACS sendiri ya. ACS atau edema paru itu datang bisa dengan sesak nafas, bisa dengan nyeri dada, kemudian dengan hipotensi, tapi bukan kasus ACS atau mungkin komplikasi suatu ACS gitu. Jadi kita sih kepengen ngebahas itu sekarang, beberapa kasus yang mungkin kita suka miss atau kelupaan di sana. Boleh di next slide? Jadi nanti ada beberapa kasus tamponade jantung, kemudian emboli paru, diseksi aorta sama komplikasi mechanical dari infak miokard akut ya. Jadi ini beberapa kasus yang suka terlupakan nih sama kita. Kadang-kadang kita kalau nggak nyari kan, kalau lupa kita nggak bakal nyari ya pada echo kan. Kita cuma ngejain yang standar view aja, tapi kemudian kita kelupaan sama beberapa hal ini. Padahal ini mungkin view-viewnya kadang-kadang ada yang beberapa yang nggak standar, jadi harus kita utak-atik sedikit gitu. Oke, ini sambil nunggu tambah banyak yang join ya, Vi. Saya mau nyapa dulu sih teman-teman ekosper semuanya, teman-teman baik itu kardiologis atau para sonografer atau mungkin dokter umum atau dokter yang biasa bekerja di emergency room. Oke, jadi ini kasus-kasus pilihan yang mungkin kita mau refreshing ya nanti ya. Bagaimana evaluasi eco-nya supaya kita dapat memberikan gambaran atau bisa memutuskan klinis dan kemudian terapi yang mau kita lakukan gitu ya, Vi? Ya. Kemudian gini, oke saya cuma ingin sedikit aja mengingatkan teman-teman yang kalau misalnya nanti dalam kita ngobrol-ngobrol ini ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing, silakan ya tulis di kolom chatnya ya, gitu ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya tentang apa tadi? Tamponade jantung deh, tamponade jantung ya. Tamponade jantung. Oke. Oke. Ada case-nya ya? Ada. Wah, oke, sip. Silakan.
Nah, kita selalu mulai kan dari plak dulu kan, gitu. Jadi ketika ketemu plak, terus dapet nih jantung yang goyang-goyang di dalam dia. Jadi dia swinging ya, kalau kita dengar biasa istilahnya itu adalah swinging heart. Kalau misalnya kita ketemu seperti ini dari view pertama aja tuh kan udah kelihatan jelas tuh suatu pericardial effusion. Jadi kita ketemu suatu efusi perikard, ada swinging heart-nya. Cuman kita harus memastikan nih, ini apakah efusi perikard saja yang masif atau memang ada suatu tanda tamponade jantung. Tamponade jantung kan biasanya memang dia ada hemodynamically compromised ya, jadi ada gangguan hemodinamiknya gitu. Nah, mungkin dari sini kira-kira kalau Mbak Ana ketemu kasus kayak gini, mau dilanjutin kemana kalau misalnya kayak gini? Kopi. Eko. Ini udah kita eko nih. Pasiennya kan biasanya datang tuh nggak selalu, karena kan seringkali pasien tuh datang nggak selalu dengan hipotensi ya. Kan kita taunya kan clinical sign-nya tamponade tuh selalu trias back gitu. Jadi datangnya JVP-nya naik, hipotensi, muffled heart sound. Tapi nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang beberapa pasien mungkin karena efusi perikardnya itu pelan-pelan, jadi prosesnya agak pelan-pelan, dia klinisnya mungkin hanya sesak nafas saja, jadi nggak sampai yang berat. Dan memang trias back itu baru muncul kalau misalnya dia udah yang late banget, jadi yang udah sangat-sangat signifikan sekali dia efusi perikardnya gitu. Nah, kalau kita mau memutuskan untuk melakukan nah, ketika kita memutuskan melakukan ekokardiografi kan otomatis tuh kalau orang kardio tuh pasti langsung eko aja deh gitu, lihat kan. Nah, kita udah ketemu tuh, ya kan bener tuh, pasti kita akan langsung eko aja lah, apaan nih pasien sesak gitu. Ya, jadi jadi dari eko kan kita akan menilai kan nggak semua pasien pericardial effusion, efusi perikard itu tamponade ya. Iya. betul. So, jadi kita harus bisa mengevaluasi tanda-tanda tamponade kardiak. Tuh, mengevaluasi tanda-tanda tamponade secara ekokardiografi kan jadinya gitu. Oke. Kita next dulu. Nah, jadi kan selalu kan view pertama kita start dengan plak tadi ya. Boleh balik dulu sebentar. Jadi kita kalau lihat view ini kita udah kelihatan paling nggak dari plak dulu udah kelihatan ada efusi perikardnya, ada swinging heart-nya. Terus nanti sebenarnya kan kalau pericardial effusion yang banyak itu dia akan kelihatan dari semua view. Jadi nggak cuma dari plak doang atau dari beberapa view tertentu. Nah, kecuali yang loculated ya. Jadi penting sekali menentukan apakah dia memang posisinya ada di mana gitu. Apakah dia berkantong, jadi cuma di satu sisi misalnya, atau memang dia sirkumferensial di keseluruhan. Boleh di next? Jadi kalau di tamponade yang kita evaluasi pertama tuh adalah size dari pericardial effusionnya. Jadi kalau kita ingat, kita selalu pakai patokan kurang dari 1 cm sebagai small atau mild, kemudian 1-2 cm sebagai moderate, kemudian di atas 2 cm sebagai large. Ya. Jadi tentukan dulu di mana yang paling tebal atau paling banyak cairannya ada, kemudian posisinya di mana, dan apakah dia tadi yang saya bilang loculated atau circumferential. Nah, kemudian barulah kita masuk ke hemodynamic compromise-nya. Nanti ada yang lebih detail lagi, bahwa yang harus dievaluasi lagi adalah satu yang kelihatan dari 2D itu ada kolaps dari right atrium sama right ventricle. Dimana kita tahu kalau jantung kanan itu kan lebih sensitif ya sama perubahan tekanan, perubahan volume, jadi dia lebih gampang kolaps gitu. Nah, makanya yang kita evaluasi adalah RA-NRV collapse. Kemudian ada variasi dari inflow yang sesuai dengan respiratory variation dari mitral matricuspid dan adanya IVC pletora, jadi IVC-nya inferior vena cava dilatasi dan blunted, dia nggak ada pengaruh dari pernafasan terhadap IVC-nya itu, inspirasi-ekspirasinya nggak ada gitu. Next. Jadi ini tadi yang saya bilang, ada beberapa hemodynamic compromise yang kita mesti cari. Kalau RV itu dia collapse-nya di fase diastolik ya, diastolik. Kemudian kalau right atrium itu di fase sistolik, tapi diastoliknya RA ya, jadi fase sistolik. Kemudian kadang bisa ada septal shift atau septal bounce. Jadi kalau kita lihat tuh IVS-nya goyang-goyang gitu. Nah, itu bisa ada septal shift atau septal bounce. Terus ada respiratory variation. Kalau di tricuspid
lebih dari 40%, kalau di mitral lebih dari 25%. Kemudian ada beberapa perubahan lagi, pletora FVC dengan blunted respiratory changes. Nah, terus coba next, kita lihat kira-kira kayak apa gambarannya. Nah, ini tadi Mbak Ana, kita tahu kan kadang-kadang pertanyaan yang mungkin paling basic adalah menentukan apakah nih bedain ya, di perikard atau ini efusi pleura gitu. efusi pleura ya, Vi. Betul. Sebenarnya kalau pas lagi banyak cairan efusinya sih gampang ya harusnya, relatif lebih gampang. Tapi justru kalau yang sedikit-sedikit itu yang kita suka bingung bedainnya gitu. Ini mungkin walaupun mungkin di beberapa kasus memang agak tricky nentuinnya, tapi kalau paling tidak kita punya patokan bahwa nentuin efusi apakah itu pleura atau perikard itu nanti cari descending aortanya. Descending aortanya yang buletan di bawahnya, kalau kita ngeko plak itu di bawahnya atrium kiri tuh, yang bulat, besar. Nah, nanti kita tahu posisinya perikard itu lebih anterior daripada DTA. Jadi kalau digambar di plak itu dia lebih di atas posisinya. Itu lebih anterior kan. Nah, lebih anterior daripada descending aorta. Jadi sedangkan kalau efusi pleura itu pasti di bawahnya kalau digambar itu lebih posterior. Jadi kalau ketemu cairan yang seperti digambar ini posisinya adalah di depannya atau di atasnya kalau digambar eko, di atasnya descending thoracic aorta itu adalah perikard, sedangkan kalau di bawahnya lagi, di bawahnya si DTA itu adalah efusi pleura. Jadi itu posisinya lebih posterior. Mungkin kita bisa satu itu yang paling jelas ya pakai patokan si descending thoracic aorta itu. Oke. Tadi kan Via udah bilang tuh secara echo kita harus cari tanda-tanda tamponade mulai dari Pulse chambers, ya RARV atau FVC pleurae atau tadi yang respiratory variation dari Stop atau mitral valve ya. Mungkin ada ini nggak sih biar kita mungkin teman-teman yang ada yang lupa atau gimana cara evaluasi itu yang respiratory variation ada nggak? Mungkin respiratory variation ada, coba deh di slide lagi. Oke, di next. Nah ini yang collapse ya. Banget ya. Jadi ini seru banget, kita bisa lihat ada swinging heart, kemudian efusi perikardnya jelas, dan kita bisa lihat collapse-nya. Jadi dari 2D doang, dari apical four chamber tuh bisa kelihatan ada collapse dari atrium kanan dan ventricle kanan gitu. Tuh nanti kita ada sih beberapa cara untuk menentukan nih yang signifikan collapse-nya tuh seperti apa gitu. Oke, boleh di next. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang collapse, yang signifikan adalah kalau RA systolic collapse, jadi itu pada saat fase sistolik, kan kita biasanya pasang EKG tuh. Nah, EKG-nya itu kita cari pada saat fase sistolik, terus kita ukur tuh, kita bikin M-mode di right atriumnya, kemudian collapse-nya ke dalamnya, kalau kita lihat itu ada naiknya itu, kolapsnya dia si RA itu durasinya lebih dari sepertiga dari durasi sistol. Nah, itu berarti yang kita sebut memang sebagai suatu RA collapse. Nah, sedangkan kalau diastolic collapse nggak ada yang angka-angka seperti itu, dia pokoknya kalau kita emot kita bisa lihat ada suatu diastolic collapse-nya masuk ke dalam. Nah, itu kita udah sebut. Ini berarti yang selama ini ya, cardiac cycle ya, satu siklus kardiak ya. Ya, betul. Oke, kalau yang berdasarkan respiratory variation ada? Respiratory variation ada, coba di next. Nah, respiratory variation yang ini, yang mitral sama tricuspid valve inflow-nya. Ini kebetulan yang saya masukin ya di mitral valve inflow ya. Tapi kan sama aja tuh, jadi nanti kita tinggal bikin PW di katup mitral atau dan PW di tricuspid kan gitu. Speednya berapa tuh? Speednya ini dia pakai 25. Kita biasanya paling pendek, jadi sependek mungkin ya. Biar kita bisa bandingin kan. Nanti kan kita lihat pada saat itu biar banyak-banyaknya bisa dapat cycle nanti gitu. Kemudian itu tadi kita ukur pericardial effusion-nya dari diameternya. Jadi diameternya berapa senti nanti gitu. Oke, terus berarti ini juga ada di dalam slide tadi ya. Tentang kita bisa mengestimasi ya sebenarnya ya, estimasi ya, volumenya ya,
atau volumenya dari ukuran perikat egusinya ya. Oke, jadi kalau mild tadi kurang dari 1 cm, kalau moderate 1-2 cm, dan large atau masif lebih dari 2 cm. Kalau yang kurang 1 cm, kira-kira 100 cc itu ya? Ya, 100 cc. Kalau yang lebih dari 2 cm itu sekitar di atas 500 cc biasa. Jadi lumayan banyak. Oke, ini kalau bicara tamponan semua, habis waktu kita sih. Oke, kita masih punya beberapa case lagi. Mungkin case yang berikutnya apa nih? Kita lihat ya, coba kita lihat kasusnya ya. Kita selalu mulai, kalau aku sih selalu mulai dari plug dulu nih. Okay. Karena kan kita selalu taruh pertama plug dulu kan. Nah kalau tadi plug kan kita kelihatan jelas tuh ada swinging heart-nya. Sekarang nih kalau lihat efusi perikard nggak ada. Pasiennya sama, datangnya sesak nafas gitu, sesak nafas, sempat nyeri dada, hipotensi juga mirip. Cuman ternyata ketika dicari, oh bukan kardiak tamponade ternyata. Nah dari sini yang bisa kita lihat adalah satu tuh yang kelihatan cukup jelas RV-nya membesar ya. Biasanya RV itu kan kecil dia ukurannya, lebih kecil daripada ventricle kiri. Nah ini kelihatan relatif cukup besar. Terus bisa lihat ada septal shift-nya, ada septal bounce-nya. Ya. Jadi dari situ kita udah mulai mikir, nih nggak ada efusi perikard, tapi ada RV dilatasi, ada septal shift, dan hampir mau ke arah flattening arahnya. Jadi kita sudah mulai ada bayangan nih, kayak ini ada sesuatu di paru biasanya, yang bikin masalah di jantung kanan kan pasti. Nah dari plak ini kan kita berangkat, karena gambar ini kan kurang menggambarkan, kurang cukup diagnostik ya buat kasusnya. Coba ke next. Nah, kalau habis dari plak kita puter, langsung masuk ke short axis. Dan ketemulah ada suatu D-shape, jadi ventricle kirinya berbentuk D, ada flattening dari septumnya, dan ada paradoxical septal wall motion dari short axis. Nah, ini udah mulai mikir, RV-nya juga dilatasi, bahkan di sini kelihatan lebih gede daripada ventricle kiri. Nah, kita udah mulai mikir nih, kira-kira apa ya yang bakal ketemu di sini. Oke, kalau Mbak Ana misalnya lihat kayak gini, yang dipikirin apa biasanya? Satu, pH. Betul, sama. Oke. Dua, itu emodi pulmonar atau ya rehab disease ya. Ya, betul. Atau entah itu misal speed disease yang primer atau something dengan rehabnya. Soalnya kirinya ini bagus nih. Nah, kirinya bagus, benar. Jadi itu jadi satu clue juga kan sebenarnya. Nggak cuman kita mencari, setiap gambar tuh kan sebenarnya menjelaskan banyak hal kan. Jadi walaupun di sini kelihatan di shape, tapi kita bisa lihat bahwa LV-nya tuh memang bagus gerakannya. Jadi kemungkinan LV nggak ada masalah. Dan sama, kalau saya lihat ini, nggak lihat klinis pasien, saya mungkin akan bilang bahwa pasiennya ada PH. Karena kan PH nih yang paling mungkin kayak gini. Tapi itu mungkin DD-nya akan berubah kalau kita jadi kalau kita tahu klinis pasien. Makanya kan Eko kan berangkat dari klinis dulu kan. Yes, kalau klinis, makanya jadi nggak bisa ngelihat gambar Eko doang. Kita harus tahu klinis pasien. Kalau dia kondisinya datang dengan akut, kayak tadi saya bilang, emergency, kita nggak akan berpikir bahwa ini adalah suatu PH, gitu. Pulmonary hypertension yang lama ya, yang kronik ya. Tapi ini adalah kemungkinan yang tadi yang Mbak Ana bilang, bahwa lebih mungkin emboli paru, mungkin, yang bisa bikin seperti ini. Gitu. Next. Nah, kan kita ngelanjutin tuh dari short axis, kemudian dari apical four chamber, satu sign yang, sorry ini gambarnya kayak agak kurang bagus, ini dapat dari Dr. Isnaini, teman saya seangkatan. Beliau suka konsul nih beneran McConnell sign apa enggak. Ini dia sering banget konsul pasien COVID. Nah ini pasien COVID, makanya tuh pada kelihatan nggak ngerekamnya pakai hazmat tuh. Jadi ini adalah pasien COVID dengan klinis desaturasi. Dia sesak nafas pasti kan, tapi desaturasi mendadak, dan ternyata ketika di echo dapat gambaran apical four chamber-nya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ada suatu McConnell sign di mana McConnell sign itu di apexnya, jadi di ujung itu kan, itu gerakannya sebenarnya normal atau bahkan cenderung hiperkinetik, tapi di free wall atau di bagian lebih ke arah basalnya, itu dia hipokinetik.
Jadi biasanya fungsi jantung kanannya juga ikut turun gitu. Jadi ini kalau ketemu ini udah sebenarnya spesifik sign banget ya, makin menjurus ya. Iya, menjurus ini spesifik sign banget buat suatu emboli paru gitu, karena pulmonary hypertension yang lama nggak bakal muncul si McConnell sign. Ini benar-benar acute pulmonary emboli yang masif, jadi yang pasti gede. Kalaupun yang submasif, yang kecil-kecil, misalnya COVID, ya. mikrotrombus, betul, belum tentu keluar si McConnell sign ini. Tapi kalau ketemu, udah bisa kita bilang nih, adalah suatu emboli paru yang masif gitu. Iya, jadi mungkin spesifik, tapi belum tentu sensitif ya. Betul. Oke. Mungkin teman-teman sering dapat sekarang ya, karena ada rawat ini kan. Rawat COVID. Ya. Betul. Dan ternyata angkanya pulmonary emboli agak meningkat pada pasien-pasien COVID ya. Oke, tadi berarti salah satu clue penting untuk emboli paru, McConnell sign tadi ya. Ya. Selain daripada tanda-tanda dari yang lainnya tadi, mulai dari flattening IPS, paradoxical septal motion, ORV-nya ya, dimensi RV-nya yang dilatasi dengan biasanya dengan penurunan fungsi sistolik dari RV ya. Iya. Oke. Nah, untuk pasien dengan pulmonary emboli ini ada misalnya pasien COVID nih, ya, kita curiga emboli paru, terus kemudian di walk up. Nah, lalu nih kita yang ECMO nih suka ditanya kapan kita monitoring lagi nggak? Terus apa aja sih yang kita monitor untuk pasien-pasien? Betul. Mesti sebenarnya harusnya dimonitoring ya, udah teoritis, karena kan kalau ketemu emboli paru kan harusnya dengan kondisi yang hemodynamically compromised tuh kita pasti lakukan trombolitik kan harusnya. At least masuk antikoagulan tuh paling minimal masuk antikoagulan. Tapi seharusnya kalau dia bikin gangguan hemodinamik pasti kita akan fibrinolitik atau trombolitik. Nah, habis itu kan memang kita harusnya evaluasi. Jadi ada monitoring, bisa slide-nya masuk. Ada monitoring yang memang sebaiknya kita lakukan. Cuman mungkin sekarang kalau mempertimbangkan pasien COVID ya, sebisa mungkin kita jarang masuk ke dalam ruang isolasi kan sebenarnya. Susahnya sih di sana. Cuman kalau memang mau melakukan monitoring, Mbak Mary boleh di-share tolong slide-nya. Jadi kita satu misalnya nih kita ketemu di next. Oh ya, ini tadi belum ini ya, di fokus RV-nya. Jadi karena McConnell sign itu di ventricle kanan, jadi apikalnya tuh yang kelihatan jelas, kita bisa bikin fokus RV. Fokus RV kita zoom in di ventricle kanannya, kemudian ventricle kanannya digeser ke arah di tengah screen kita ya, di tengah scan areanya gitu. Nah, itu lebih kelihatan jelas bahwa apikalnya itu kinetiknya masuknya bagus, tapi yang di free wall-nya relatif lebih jelek gitu. Ini kita biasanya juga kalau gampangnya ini ya, pada untuk bikin RV focus view itu septalnya kita miringin ke arah kiri, ke arah ventricle gitu ya. Betul. Jadi pokoknya gimana? Kalau kita kan kadang-kadang kalau ngeko tuh nggak ngeh ya arahnya kemana-kemana. Pokoknya kan prinsipnya kalau kita RV bawa ke tengah kan, jadi septalnya pasti akan miring dia jadinya nanti. Gitu. Ya, dan kita bisa lebih dengan RV focus view itu kita bisa mengevaluasi RV free wall yang lebih baik ya harusnya. Betul. Oke. Coba di next. Nah, jadi tadi sebelum kita masuk ke monitoring, beberapa tanda yang kita bisa ketemu di pulmonary emboli itu tadi ada septum flattening. Jadi IVS-nya flattening, kemudian ada paradoxical septal motion. Kalau tadi perhatiin tuh dia septal bounce ya atau septal shift gitu. Kemudian dilatasi RV, kemudian systolic dysfunction. Jadi tapsenya biasanya turun, kemudian atau S velocity-nya juga bisa turun. McConnell sign tadi sama pressure dari RV-nya meningkat. Jadi kalau RV-SP kan equal to PASP ya, equal to pulmonary artery systolic pressure sebenarnya. Jadi di situ dia RV-SP-nya meningkat gitu. Jadi kita bisa sambil ada beberapa pengukuran hemodinamik di sana dan bisa saja ketemu trombus ya, Tia. Nah, itu kalau ketemu trombus, betul. Kalau misalnya pasien dengan hemodinamik yang jelek, dalam tanda kutip jelek, jadi desaturasi yang cepat, kemudian dia hipotensi, kan biasanya pasien gitu, tiba-tiba mendadak sesak, desaturasi, hipotensi,
Terus nggak ada kemungkinan lain selain PE biasanya gitu, selain pulmonary emboli. Nah kalau kita bisa selamat nih pasiennya, kan sering kan pasiennya sebelum kita eko udah keburu jelek kan. Biasanya sih aku ketemunya kayak gitu, jadi kita emboli paru nggak Iya. ya? Seringan gitu tuh biasanya. Tapi kalau kita pas dapet tuh kemungkinan kita bisa dapet trombus entah di main pulmonary artery atau di left atau di right gitu. Jadi ini lumayan banget nih kalau bisa dapat membantu. Jadi kita nggak perlu sampai ke CT scan kan. Kalau CT scan kan agak ribet bawa pasiennya untuk CT scan gitu. Oke, dan bisa cepat dimulai terapi ya. Oke, Betul. Coba terus lagi. monitoringnya tadi gimana nih? Nah, monitoringnya adalah sebenarnya harusnya kita memang serial assessment ya. Jadi dari satu kita tahu bahwa RV itu ukurannya dilatasi karena kan dia kondisi akut itu tadi. Jadi seharusnya kalau misalnya dia kita lakukan terapi antikoagulan plus trombolitik misalnya, kemudian embolinya mulai mengecil ukurannya, berarti nanti ada flow lewat kan dari segi PA itu, maka harusnya ukuran RV kan akan mengecil gitu. Jadi size itu kita ukur, kemudian fungsi itu biasanya kita ukur kan memang systolic function yang utama ya. Jadi tadi TAPSE sama S velocity ya yang paling FAC bagus. sama functional FAC area. betul, FAC juga. Jadi beberapa pemeriksaan RV, kemudian RV systolic pressure dari IVC kan, dari IVC dapat ERAP, estimated ERAP, kemudian dengan PR dari tricuspid regurgitasinya, pressure gradientnya, nah ketemu. Jadi itu yang kita ukur sama diameter dari IVC. Karena kita tahu bahwa di awal dia pasti pletora akan dilatasi karena flow-nya banyak di sana. Nah begitu udah mulai terbuka pulmonary arterinya, dia flow-nya mulai lewat, maka harusnya sih secara teoritis IVC-nya juga akan mulai ke arah normal diameternya gitu, di bawah 2,1 cm. Oke. Wah, ini kasus kedua juga nggak kalah seru ya. Mudah-mudahan ya kasus ketiga nih kayaknya lebih menakutkan lagi nih, lebih horor lagi kayak kasus ketiga nih. Makin malam semakin horor. Semakin malam semakin horor. Dan kita selalu mulai dengan plak lagi harusnya nih. Iya, oke. Masuk case ketiga sih. Masuk case ketiga. Pokoknya makin terakhir makin ya aku taruh gong banget ya terakhir tuh ya. Nah, kasus ketiga tuh. Besar semua kayaknya. Kalau tadi kasus pertama kita ketemu cairan perikard tuh, langsung kelihatan kan efusi perikard, jantungnya goyang-goyang, swing. Di kasus kedua nggak ada efusi perikard, tapi ketemu RV-nya besar. Di kasus ketiga perikardnya fine-fine aja, RV-nya juga normal-normal aja. Cuman ada sesuatu yang besar di sana. Lain, jadi yang besar beda-beda nih. Yang tadi besar perikard, yang kemudian yang besar RV, ini yang besar beda. Jadi kalau kayak gini tuh, jadi kita bisa lihat yang dilatasi. Satu, aorta tuh kelihatan gede ya. Aorta biasanya ukurannya kan relatif hampir mirip dengan LA kalau di plak, cuma sedikit lebih kecil. Nah di sini ukurannya kalau apalagi kalau lihat semakin ke scan area yang makin distal itu lebar banget sebenarnya gitu. Jadi ke arah ascending aortanya tuh makin lebar. Terus kita lihat lagi di bawah yang gede bulat. Nah kalau tadi ini kita pakai sebagai patokan menentukan perikard, ini sekarang ternyata dia sendiri yang besar. Jadi descending thoracic aortanya tuh juga gede. Jadi kita tahu bahwa itu adalah DTA, descending thoracic aorta tuh besar banget. Harusnya dia ukurannya kan nggak segede itu ya kalau kita lihat inget gambar yang efusi perikard tadi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan otomatis kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Kalau Mbak Ana pasti udah tahu lah kalau kayak gini ketemu tuh udah jelas banget tuh nggak pakai mikir lagi ya karena view-nya satu itu doang ya udah cukup jelas. Dan itu pasien nyeri dada, terus abis itu nyeri dada terus habis itu belum selesai kita abis itu belum selesai diapa-apain gitu nggak ada. Benar itu dia. Ini untung dapat gambarnya berarti kan hebat nih berarti. Karena bener banget tuh aortic dissection tuh paling serem banget ya sebenarnya. Jadi kalau dari plak tadi tuh kita lanjutin karena biasanya dia terjadi dilatasi dari aortic root mulai dari bagian dari depan proximal aortic ascendant. Jadi kita biasanya dapat AI juga, dapat aortic regurgitation gitu.
Tergantung, bisa mild, bisa moderate, bisa severe, tapi biasanya ada gitu, disertai dengan dilated aorta. Nah, jadi kalau lihat ini tuh serem banget ya sebenarnya. Malah justru kalau ini lebih serem daripada dapat pasien STEMI atau pasien NSTEMI, pokoknya pasien ACS ini malah lebih ngeri karena bener-bener udah nggak tiba-tiba aja begitu. Jadi ketika ketemu seperti ini, makanya kenapa tadi saya bilang emergency cases yang terlupakan, karena kita suka lupa kalau nyeri dada unstable itu nggak cuma ACS gitu, bahwa ada nih emboli paru nyeri dada DD-nya, diseksi aorta juga nyeri dada, dan dia nyeri dadanya jauh lebih berat daripada si pasien-pasien ACS biasanya. Benar-benar datang dengan klinis yang sangat jelek kalau akut ya diseksi aorta gitu. Bisa di next. Nah, jadi nanti kalau ada kebetulan yang gambarnya kelihatan bagus, yang kita cari tuh biasanya kalau kayak di gambar ini adalah satu dilated aorta tadi. Kemudian kalau pas kita bisa bagus banget gambarnya tuh bisa pakai bisa kelihatan flapnya. Jadi flapnya flap ya di seksinya itu kan dia robek ter intimal kan. Jadi intimalnya robek kemudian membuat satu lapisan sendiri yang true lumen itu terisi darah seperti biasa jalan, yang false lumen kemasukan darah tapi karena dia nggak ada arah kemana-mana, jadi dia akan diam di sana. Nah itu ya agak serem, dia biasanya flow-nya di sana agak lambat dan sering sekali nanti jatuh-jatuhnya jadi trombus karena kan low flow ya, di situ flow-nya kan velocity-nya rendah, dia kecepatannya di sana agak lambat. Iya betul. Oke, bisa di next mungkin. Nah jadi kalau ketemu di seksi aorta ini, kalau pas kita dapat kelihatan dari awal, aortic root-nya tentunya kan karena dilatasi, jadi kita ukur, kemudian kalau bisa cari, semoga bisa ketemu ya, flap, dissection flap-nya, jadi nanti kita bisa nentuin DBQI A atau DBQI B nanti, gitu. Kemudian ada apa enggak AR, aortic regurgitation, dan seberapa severe AR-nya. Kemudian sering juga dia robek kan, karena posisinya aorta itu deket banget sama perikard, gampang banget dia robek. Dia robek, dia bisa bikin efusi perikard, bisa tamponate juga pasiennya. Jadi double, udah diseksi aorta, tampon ada jantung juga bisa. Nah jadi tentukan juga ada apa enggak si efusi perikard tadi. Kemudian lagi karena ini sangat berpengaruh, terutama nanti kita keputusan dari operasi kan biasanya. Jadi kita juga harus menilai fungsi ventrikel kiri gimana. Ada wall motion abnormality apa enggak. Kemudian beberapa kasus diseksi juga ada yang disertai dengan coronary disease kan. Atau bahkan kasus-kasus ACS juga bisa ada. Jadi fungsi ventrikel kiri sama kinetiknya tuh dievaluasi. Jadi beda-beda ya. Tadi kalau emboli paru kan kanan. Kalau diseksi aorta nih ke jantung kiri kita fungsinya yang harus dinilai gitu. Oke. Jadi kira-kira itu tadi yang kalau tadi yang punyanya Ria tadi gambar untuk yang ascending aorta ya, yang pas yang ada diseksi di ada contoh yang bukan ascending enggak sih? Kalau ascending misalnya kan sukanya kita memang mulai itu kan dari flux ya, jadi cuman ini kadang-kadang dan kalau misalnya tadi misalnya pas kita ketemu tadi di flux ketemu aorta sebesar itu di bawah LA, misalnya dia udah bisa kelihatan besar gitu, kita bisa notice ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita suka notice, makanya sebaiknya sih pada pasien-pasien seperti yang kita curigai gitu jangan dilupakan ya lihat-lihat intip-intip descending ya. Betul. Ada contoh nggak sih gambar atau apa? Coba di slide-nya kita share lagi. Di next. Nah, jadi ada, kita bisa ascending aorta, kita bisa ikutin ya. Jadi ascending aortanya itu biasanya kita propnya kita tilting, atau bahkan kita bisa pakai view parasternal kanan kan, dan bahkan kita ngikutin sampai ke ke aortus aorta, jadi ke suprasternal notch biasanya untuk lihat aortus aorta, lihat descending aortanya gitu. Jadi ketika ketemu suatu dilatasi aorta dengan nyeri dada, mesti mikirin diseksi dulu kan pertama. Jadi diseksi aortanya mesti kita sebisa mungkin kita cari gitu.
Jadi memang agak ribet ya, kita mainnya pasti di atas ini. View-view yang kurang jarang kita pergunakan karena memang bukan view standar kita untuk TTE dewasa kan biasanya gitu. Oke. Jadi tadi selain dari size-nya dari aorta, terus melihat mengevaluasi dissection flap-nya itu atau intimal flap-nya, ya kemudian mengevaluasi severity dari AR, regurgitation ya. Kemudian biasanya juga bisa jadi kita ketemu juga pericardial effusion ya tadi ya, sama assessment dari cardiac cancer. Ya. Oke. Itu tadi, ini waktunya sudah semakin ini. Ini yang kasus ketiga mulai mencekam. Mungkin yang kasus keempat tambah orang nggak sih? Coba di next lagi. Okay. Nah ini tadi beberapa severitas ya dari aortanya, ada yang mild. Oh itu betul tuh yang bawah tuh Vi suka kelupaan tuh. Oh iya itu kita kan kalau pas lagi lihat suprasternal. HP doang ya Vi. Suprasternal notch itu sekalian kita bisa ketemu tuh suatu holodiastolic reversal flow. Jadi ini biasa kalau AR-nya berat, itu kan ya? hampir semua regurgitasi, karena namanya regurgitasi kan, flow balik kan. Jadi regurgitasi yang berat itu hampir semua punya reversal flow. Nah kalau untuk si AR, itu reversal flow-nya di DTA. Jadi kita pas lagi evaluasi suprasternal notch kan, ketemu arcus aorta tuh, nah ketemu descending itu kita bisa lakukan PW di sana, tuh bisa ketemu ini. Biasanya kita pakai patokannya di atas 19 cm second sih. Betul. Di diastoliknya ya, untuk bilang signifikan. Untuk signifikan AI untuk pada descending velocity-nya ya, and diastolic velocity. Oke. Kalau yang mild mungkin hanya brief ya, brief atau ya itu tadi kata dokter tadi nggak nyampe 20 ya, nggak lebih dari 20 velocity-nya ya. Oke, so ya jadi kita suka lupa soalnya nih, ingatnya PHT doang. Betul, kadang-kadang males ya. PHT pun sebenarnya kalau kita lihat nih, kalau yang mild sama severe kan beda banget tuh ininya bentuknya. Kalau yang mild tuh lebih flat ya, dia lebih datar ya. Sedangkan kalau severe tuh lebih tajam gitu. Jadi sebenarnya dari ngelihat bentukan CW Dopplernya aja tuh udah bisa kelihatan harusnya sebelum dilakukan PHT gitu. Iya, ini beberapa satu aja ya, padahal tetap masih banyak ya yang harus kita evaluasi, baik itu anatomical, finding, supportive, sama spesifik sign-nya dari AR, jangan lupa kita evaluasi ya. Oke, mungkin case berikutnya sih. Nah, paling mencekam. Nggak juga sih, sebenarnya semua mencekam sih sebenarnya. Jadi yang kita suka banget, ini aku juga sering banget kelupaan. Mechanical complication, jadi komplikasi mekanis dari IMA. Kita kan selalu mikir kalau komplikasi IMA itu kan edema paru, kan itu seperti biasa kan, edema paru akut, kemudian shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik tuh kita lupa bahwa shock kardiogenik tuh nggak cuma masalah infark miokardnya kemudian pumpingnya bermasalah, tapi beberapa kasus komplikasi mekanik tuh juga bikin shock kardiogenik gitu. Jadi dan hipotensi, sehingga pada pasien-pasien yang dengan infark miokard, kalau dia datang dengan kondisi hipotensi, harus kita coba cari mechanical complication-nya. Selain komplikasi yang lain ya, edema paru dan kawan-kawan itu. Jadi satu tuh tamponit bisa ada, betul. Tadi kita udah bahas di awal, efusi perikard sama tamponit. Nah yang lebih serem adalah adanya robekan-robekan di mana-mana. Di mana-mana aja bisa. Jadi kalau udah IMA, betul tergantung infaknya posisinya di mana. Ada yang bisa jadi VSR, ventricular septal rupture, kemudian ada yang di free wall ya, kemudian dia membentuk pseudoaneurysm. Ada yang kalau udah lama prosesnya agak kronik ya, nggak akut banget tuh, dia jadi LV aneurysm, sama acute mitral regurgitation gara-gara ruptur dari biasanya paling sering papillary muscle. Jadi penahan atau tali pengikatnya si leafletnya dari katup mitral tuh lepas, dia robek sehingga kiwir-kiwir dia jadinya si papillary muscle-nya itu. Oke, kita coba next. Nah, jadi ketika kita ketemu pasien dengan infark miokard, terus datang dengan hipotensi atau bahkan shock, selain evaluasi hemodinamik kan kayak biasa, cari deh
kita mesti ingat sama-sama, ini saya juga remind untuk diri sendiri, ngingetin bahwa ada nggak sih ruptur dari ventricle kiri gitu. Ada ruptur dari ventricle kiri, ada apa enggak? Kalaupun ada, lokasinya di mana? Apakah di septum ventricle, apakah di free wall-nya, atau di mana gitu. Kita bisa ketemu di mana-mana. Kemudian fungsi LV, tentu ya ini nggak mungkin lupa kalau pasien IMA pasti dievaluasi. Kemudian ada regurgitasi nggak? Biasanya yang tadi misalnya kasus papillary muscle rupture, ada mitral regurgitasi, karena kan nanti kalau misalnya pasien ini akan operasi, kita sekalian mau perbaiki nggak atau mau ganti katupnya ya. Lebih sering sih kita biasanya replace ya. Lebih mudah pada kasus-kasus IMA kita lakukan replacement dari mitral valve. Jadi itu yang mungkin kita perlu ingat untuk mengevaluasi pada pasien-pasien post myocardial infarction dengan hipotensi datangnya gitu. Coba di next. Ada gambarnya nih. Oke. Ada. Nah, jadi kalau aneurism itu prosesnya lebih lama kan. Jadi dia lewat patologi dulu, patologi remodeling dulu kan. Jadi kalau kita lihat perubahan otot ventrikelnya, dia biasanya dari tebal kalau memang normal nih basalnya, kemudian di apikal, kalau apikal yang aneurism dia akan menipis seperti di gambar ini ya. Kalau kita lihat apikalnya dia akinetik tapi tipis, jadi kita bilang biasanya istilahnya ada langsung aneurismatik, dia nggak gerak sama sekali, yang gerak basal sama midnya aja. Sedangkan boleh di next. Sedangkan kalau pseudoaneurism, nah itu bedanya. Pseudoaneurism itu awalnya dia fine-fine aja, kemudian karena ada infark miokard, dia free wall rupture, darahnya masuk ke dalam perikardial. Jadi itu sebenarnya dia ada bagian perikard ya, yang melingkupi itu di Kantong gitu ya, jadi ya betul, gitu. Jadi kayak kantong, jadi darahnya masuk ke dalam sana. Nah, terbentuklah seperti seolah-olah aneurism, makanya istilahnya pseudoaneurism. Tapi sebenarnya bukan aneurism beneran ya, itu sebenarnya robek, justru ini lebih ngeri. Nah, nanti bedanya apa? Kalau aneurism tadi bentuknya kayak gitu, kalau pseudoaneurism biasanya kita punya leher. Jadi kalau dilihat tuh ada bottleneck-nya, jadi ada lehernya, kemudian baru kantongnya. Nah, kalau aneurism jarang bentuknya seperti ini, itu agak jarang. Kemudian bisa dilihat tuh ventricle-nya, miokardnya kan tebal. Dia langsung tiba-tiba nggak ada kan, langsung hilang, langsung tipis. Padahal kalau tadi kita lihat tuh kan gradasi ya, jadi dari agak tebal kemudian menipis, karena memang ada pathological remodeling. Kalau ini kan nggak melewati remodeling itu sebenarnya, dia tiba-tiba rupture kemudian langsung terbentuk si kantong tadi begitu. Nah, ada satu lagi, coba di next, yang kita bisa coba juga untuk mastiin apakah suatu pseudoaneurism atau enggak, kita bisa taruh color di sana. Jadi biasanya kalau pseudoaneurism dia tetap ada flow, cuman hampir mirip kayak false lumennya diseksi aorta tadi ya. Darahnya yang lewat tuh low flow, jadi biasanya kita turunin tuh baseline-nya untuk masuk ke velocity yang lebih rendah, color-nya. Baru tuh bisa kelihatan flow darahnya di sana lebih jelas. Jadi biasanya ada low flow blood di sana, di dalam kantong pseudoaneurismnya itu. Gitu. Kemudian bisa coba di next lagi. Nah, ini contoh yang papillary muscle rupture. Papillary muscle rupture tuh biasanya bisa kelihatan tuh ada bagian dari part of papillary muscle-nya tuh kiwir-kiwir dia. Dia masuk ke dalam, kan karena dia ikut mitral kan. Dia masuk ke dalam LV, nanti dia pindah ke LA, balik ke LV, pindah ke LA gitu. Jadi lambai-lambai gitu ya. Lambai-lambai dia swinging kan. Jadi nanti kita bisa ketemu mitral regurgitation yang jetnya eksentrik biasanya. Nah, cuman karena ini kalau jetnya kan susah banget nentuin ini eksentrik arahnya kemana gitu, karena dia ke pengaruh sama posisinya si papillary muscle. Papillary muscle-nya kan berubah-ubah tuh posisinya. Jadi kalau kita lihat si flow-nya regurgitasi mitralnya tuh berubah-ubah arahnya, ada yang ke sana, ke sini, ke depan, ke anterior, ke posterior gitu. Jadi memang kadang-kadang agak susah menentukan arah dari jet si MR-nya itu, jet eksentriknya. Tapi kita bisa sih coba rekam dulu, terus kita mau pause, kemudian kita pelan-pelan jalanin, itu bisa juga. Jadi kita bisa benar-benar mastiin papillary muscle rupture-nya nempel di leaflet yang mana, kemudian arah jetnya kemana gitu. Oke, coba next, kayaknya lagi satu kasusku.
Oke, silakan di next. Nah, ini ventricular septal rupture. Jadi posisinya nih di apikal banget. Pasti kelewatan biasanya. Cuman kita mesti mikir kalau yang seperti ini biasanya kita dapat dari auskultasi itu ada murmur sistoliknya. Posisinya lebih ke apex ya. Jadi mungkin lebih arahnya lebih ke arah dekat ICS 5 midclavicular lens sinistra yang situ. Jadi lebih ke apikal dia. Jadi kita bisa dapetin clue-nya adalah kalau kita dengerin murmur sistolik itu. Mungkin di next lagi slide-nya satu lagi deh kayaknya kasus saya. Yang ini ada juga yang rupture-nya nggak di apikal tapi di basal dari IVS-nya. Jadi nggak mesti selalu harus ada di apikal, tapi bisa juga ada yang di basal dari septal. Betul. Makanya ini ya, makanya kalau misalnya kita dengar yang murmur biasanya ya, Dokter Tia ya. Ya, kalau VSR nih pasti dapatnya. VSR sih pasti akan dapat murmur. Jadi biasa kalau kita auskultasi kita dapat murmur, pasien MI, kemudian hipotensi, shock. Nah, itu udah harus mikir bahwa suatu VSR atau acute mitral regurgitation. Jadi balik lagi ke klinis lagi nanti. Gitu. Iya. Jadi jangan lupa mengcolor di ini ya, di entah itu di IVS ya. Entah itu suka yang juga itu lupa suka itu. Pasti lupa gitu. Iya, makanya tuh ini ada murmur nih jelas tapi kok nggak ada ya ininya ternyata di apikal ada yang lewat di apikal dari itu sering miss karena kecil biasanya. Oke. Wah, ini semakin mencekam ini kalau udah mencekamnya udah selesai. Udah selesai. Oke. Mencekamnya udah selesai udah mepet sih. Ini coba aku lihat komen yang ada di pertanyaan sih ya. Makasih ya, sampai sini banyak banget nih. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman udah join. Oke, ini ada yang tanya mengenai Selamat malam dok, izin bertanya bagaimana cara mengevaluasi cardiac tamponade pada pasien post-CABG mengingat sulitnya melakukan eko pada daerah post operasi oleh karena tertutup dan atau luka dok. Gimana tuh? Ada tips and trick nggak sih? Sebenarnya bisa aja sih, karena kan benar juga sih, foto ronsen bisa kalau kita mau simpel aja nih nggak mau pakai eko. Biasanya tuh aku suka buka perbannya. Karena kita pasti buka perban kan. Dikelentek sedikit tuh lukanya. Jadi kita biasanya udah perbanan, udah ketutup ini terus ventilatoran. Nah, bagus ya. Jadi udah buka sedikit perbannya terus kita bingung taruh propnya di mana gitu kan. Satu sih kalau misalnya emang susah mau foto ronsen sebenarnya bisa, walaupun memang nggak bisa spesifik ya, nggak bisa kita langsung lihat. Tapi yang jelas sebenarnya kan kalau prinsipnya efusi perikat kalau gede kita taruh aja tuh posisinya tuh pasti kelihatan kan. Kita bisa banyak view kan sebenarnya kayak tadi sama saya bilang. Di apikal ya, Pi. Kan ya. Kita kalau misalnya biasanya mereka buka di sternum, ya kita masih bisa evaluasi apa tidak di apikal banget, di lateral banget, malah itu bisa. Betul, jadi sebenarnya pasien bisa. Pasien post op, pasien apa kita jangan maksa juga ya mau mendapatkan view yang ideal mungkin, tetapi kita berusaha mencari informasi sebanyak mungkin yang bisa kita cari ya, mungkin itu. Oke, kira-kira nggak bener lagi nih. Ada lagi nggak ya pertanyaan ini? Ya, ini kayak tentang emboli paru deh ya. Serial assessment dilakukan per berapa jam? Kayak ini nggak ada deh di. Saya kayak aku nggak pernah baca persisnya sih untuk emboli paru, karena biasanya kalau kita baca kan semua based on clinical judgment kan pasti. Ya, betul. Ada mungkin orang nyaranin, bukan nyaranin sih, jadi mungkin mereka dari beberapa kasus sekitar paling nggak 6 jam, beberapa jam lah, sama kayak kita evaluasi pasien STEMI habis trombolitik kan nggak ujung-ujung 5 menit selesai trombolitik langsung kita evaluasi kan nggak mungkin. Jadi paling tidak it takes time, anggaplah 6 jam post trombolitik kita coba evaluasi. Kalau misalnya ada perubahan dari situ kita bisa, terserah sih sebenarnya mau tiap 6 jam, kalau iseng boleh, kalau misalnya nggak iseng 12 jam sekali boleh, kalau lebih nggak iseng lagi 24 jam sekali boleh. Tapi pokoknya prinsipnya gini,
kita itu kan sebenarnya nggak cuman mengevaluasi eko aja kan, kita juga mengevaluasi klinis. Jadi ketika klinis ada perbaikan, kita mungkin itu adalah suatu sign kita untuk kita bisa perbaikan yang bagus ya. Kita mungkin bisa lebih longgarkan follow up-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat pasien klinisnya jelek, mungkin kita akan lebih close follow up kan pasti gitu. Tapi paling tidak dalam mungkin kalau saya akan sarankan sih di 6 jam pertama post trombolitik tuh at least itu kita harus evaluasi fungsi RV, paling enggak itu 6 jam. Nanti mungkin apalagi 1 hari pertama biasanya kan agak jelek ya. Paling enggak sekali kita dapat nih post trombolitik karena kita mau lihat ngefek nggak sih ke pasien kan selain klinis ya. Nanti setelah itu kita boleh ngembangin tuh bebas. Kalau saya sih gitu sih. Karena saya nggak mungkin, contoh nih, pasien yang boli paru COVID, kita nggak mungkin 6 jam sekali masuk apalagi kan. kalau COVID kan memang itu pun sudah eko kita harus ingat lagi ya, eko itu kan intim banget. Betul, Jadi eko tuh intim banget, deket banget. Jadi dengan sesuai dengan indikasi dan memang dari anjuran juga ya, rekomendasinya kita benar-benar menghindari prolong scan, kemudian menghindari sama ini ya, sebenarnya katanya sih ahlinya ya langsung kalau bisa ahlinya aja, soalnya biar cepat. Intinya sih mungkin nanti semua nggak ada yang mau jadi ahli deh, nggak mengaku ahli jadinya. Oke. Sorry banget sih ya, ini waktu kita ternyata udah habis. Ada lagi 5 menit katanya. Udah habis kayaknya tadi daripada tiba-tiba mati di tengah jalan. Oke, rasanya sih nanti mungkin pertanyaan yang belum terjawab kita coba bantu jawab di next ini ya, mungkin di next sesi. Mungkin bisa atau di ya, nanti kita tag ya. IG-nya ya, di DM ya, di DM aja ya. DM atau di postnya Instagram kita ya, Instagramnya Ina Eko ya. Oke. So jadi teman-teman udah nggak terasa ya, kita udah 1 jam, hampir 1 jam sih kita ngobrol-ngobrolnya. Waktunya udah mau habis. Terima kasih banyak via case-nya. Thank you, Mbak Ana. Iya, refreshing-nya mudah-mudahan ini membawa manfaat juga buat kita semua. Saya rasa sih mungkin teman-teman banyak yang memiliki kasus lebih seru lagi daripada ini. Jangan lupa ini aja DM ke kita ya, ke akunnya inaeco.meeting, @inaeco.meeting tuh di IG-nya, boleh supaya nanti kita bahas atau kita undang untuk membahas kasusnya ya. Benar-benar kita bawain kasus. Follow akun IG-nya di akunnya IC ya, di @inaeco.meeting untuk bisa, karena biasanya kita di minggu pertama sama kedua setiap bulan ya, kita setiap Rabu minggu pertama atau kedua untuk melakukan IG live seperti ini dari akun @inaeco.meeting. Jangan lupa juga kunjungi website IC di www.indonesianeco.org untuk nanti mendapatkan info-info terkait ekokardiografi. Dan rekaman IG Live ini pun juga sudah ada di websitenya itu. Oke, jadi tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di DM di Instagram itu tadi, bisa dengan atau melalui kolom kontak di websitenya tadi di www.indonesianeco.org tadi ya. Insya Allah nanti tim sekretariat IC akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baik, kayak udah habis ya Mbak Mel waktunya kita ya. Atau udah habis. Iya, ini sebenarnya masih banyak ya tadi yang mau tanya ya. Boleh nanti kita jawabin satu-satu di DM ya. Iya, mungkin ya. Nah, itu nanti Instagram ya. Penting tuh tips dan trik bagaimana ekohemodinamik pada PIP tinggi. Wah, ini nih keren nih. Mungkin kita bahas di satu sesi aja nanti. Bisa. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Tia, sukses selalu, semoga sehat semua. Teman-teman yang sudah join, terima kasih sudah setia sampai di akhir sesi. Semoga sehat selalu juga. Tetap semangat di era pandemi ini. Kita ketemu lagi di bulan depan ya. Oke. Selamat malam semuanya dari Tia. Dadah, makasih banyak Mbak Ana. Selamat malam semuanya.